Haleluya. Yuk semua bilang haleluya. Kita tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin, saya percaya semua kita merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya dari Ibu Gembala bersama tim pengembalaan, sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk sharing berbagi firman Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan bicara tentang keluarga. Seperti tema yang ada di gereja ini tentang family, saya ingin kita melihat, belajar bersama-sama tentang apa itu keluarga menurut Alkitab, bagaimana sebenarnya kita menjalankan keluarga sesuai dengan pandangan firman Tuhan. Saya ingin memulai mengajak saudara membaca kitab Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ini adalah bagian firman Tuhan yang mencatat bagaimana Tuhan menciptakan institusi yang namanya keluarga. Tentu cerita detailnya bagaimana terjadinya pria dan wanita itu ada di Kejadian pasal 2. Karena berawal dari Tuhan melihat Adam gak bisa hidup sendiri. Maka Tuhan membuat makhluk-makhluk yang banyak sekali. Ada sapi, kerbau, jerapah, kambing, ya, kodok, ya, macam-macam lah. Dan kemudian Tuhan Allah menyuruh Abraham memilih, siapa tahu ada yang cocok gitu ya. Dia lihat cewek cantik tinggi, namanya jerapah, nggak cocok gitu ya. Dia cari, ada nih monyet, berbulu-bulu namanya monyet gitu ya. Cari yang cute, lucu, namanya kucing. Nggak cocok juga. Jadi semua binatang dicoba ya. Ada yang lembut, halus. Kalau bicara berdesah, namanya, saudara tahu. Ternyata dengan ular juga nggak cocok. Semua binatang, itu kalau saudara lihat di Kejadian 2. Semua binatang dicoba, dicari. Ada nggak sih yang cocok? Ternyata nggak ada yang cocok. Ya, mau yang tinggi, ada yang gemoy, ya, lucu. Namanya babi. Nggak cocok juga ya. Semua binatang dicoba dicari nggak cocok, kemudian akhirnya untuk spesial untuk Adam, Tuhan menjadikan makhluk lain yang diambil dari rusuknya Adam. Tuhan melakukan operasi pada saat Adam tertidur, itu namanya bius ilahi saya pikir ya. Karena Adam nggak sadar sama sekali, padahal udah dioperasi dikeluarin tulangnya dan dibangun dari tulang Adam satu makhluk yang lain yang namanya Hawa, yaitu perempuan. Dan ternyata waktu Tuhan membawa Hawa perempuan itu kepada Adam, cocok. Maka mereka bersatu, mereka bukan lagi dua tapi satu. Itulah mulainya keluarga dibangun. Nah, penjelasan itu kemudian sebenarnya sudah dimulai dari ayat yang kita baca tadi. Bahwa Tuhan menjadikan pria dan wanita.
Nah dari ayat-ayat yang kita baca, tersirat kuat bahwa ternyata keluarga, yang pertama, yang kita tahu kemudian namanya keluarga. Keluarga adalah bagian atau keluarga adalah kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi institusi keluarga adalah kerajaan Allah. Kok bisa? Karena Allah menjadikan Adam, Allah menjadikan Hawa seturut gambar dan rupanya. Jadi image-nya itu berbeda dengan kita hari ini. Gambarnya adalah gambar Allah. Maka kemudian kita meyakini itu bagian dari tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan alam semesta dan memilih planet bumi ini menjadi ciptaan khusus dengan menghadirkan benda-benda di langit, dengan menghadirkan lautan dan daratan, menghadirkan semua ikan-ikan di laut, menghadirkan semua binatang-binatang, dan yang terakhir menghadirkan manusia yang adalah gambar Allah. Maka kita tahu salah satu tujuan Tuhan adalah menciptakan saudara dan saya, menciptakan semua makhluk, semua di bumi ini adalah supaya dia ingin mendirikan kerajaannya di bumi. Jadi itu tujuan pertama kenapa Tuhan menjadikan saudara dan saya, menciptakan manusia. Karena jelas sekali terlihat, Tuhan ingin mendirikan kerajaannya di bumi. Dan itu dicerminkan melalui hadirnya Adam dan Hawa yang adalah gambar rupanya seperti Allah sendiri. Maka Adam dan Hawa adalah ikatan dari gambar Allah yang satu dengan gambar Allah yang lain menjadi satu gambar Allah. Itu kenapa kita meyakini keluarga adalah kerajaan Allah. Nggak ada yang bilang amin ya. Coba semua bilang, keluarga adalah kerajaan Allah. Sekali lagi, 2, 3. Kayaknya belum sarapan. Lebih kuat. 2, 3. Keluarga adalah kerajaan. Kita meyakini bahwa keluarga itu adalah kerajaan Allah. Makanya kemudian saudara, untuk menghancurkan surga, iblis itu seringkali berusaha menghancurkan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu adalah kerajaan Allah. Tuhan ingin sebenarnya seluruh isi muka bumi ini dipenuhi dengan gambar-gambar Allah. Dipenuhi dengan kerajaan Allah. Dipenuhi dengan hadirnya keluarga-keluarga yang adalah kerajaan Allah. Itu tujuan utama Tuhan. Hari ini Tuhan sedang bekerja untuk menggenapi janjinya. Satu saat nanti ketika Raja di atas segala raja hadir, waktu dia datang, dia akan datang memerintah bersama-sama dengan kita. Di bumi ini 1000 tahun, damai namanya, dan disitulah semua orang, semua kita adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Di bumi saat itu hanya ada gambar Allah, tidak ada yang lain. Maka tujuan utama bagi kita yang kita sadari bahwa kita, saudara dan saya, yang khususnya yang sudah berkeluarga, kita mesti menyadari bahwa kita adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Saya melihat data dari Badan Pusat Statistik BPS, ya, BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Angka perceraian di Indonesia tahun lalu setelah mencapai 35% dari 100% yang sudah menikah. Jadi 35% itu bukan dari jumlah penduduk, dari jumlah yang sudah menikah. Jadi kalau ada 100 keluarga, 35-nya itu pernah cerai atau sudah bercerai. Itu data statistik. Ya. Artinya apa saudara? Ini serius. Iblis sedang berusaha menghancurkan kerajaan Allah di bumi. Ingat gak apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya yang diajarkan kepada kita? Kalau kita berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa? Datanglah kerajaanmu. Tuhan ingin saudara melalui kehidupan suami istri hari ini, keluarga-keluarga, kita ini seperti surga kecil di bumi. Sehingga orang-orang lain kalau ingin cari tahu tentang surga, dia nggak perlu naik turun surga. Kayak ada juga yang pendeta yang suka naik turun surga ya.
Ya, tapi sekarang nggak tahu di surga apa di mana, pokoknya udah nggak ada dia ya. Tapi saudara untuk melihat surga, nggak perlu naik turun surga. Lihat saja keluarga Kristen, harusnya mereka sudah dapat melihat surga melalui keluarga kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita harusnya menjadi gambar-gambar Allah. Nah, yang menarik saudara, saya belajar dari hasil Badan Statistik, BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, ternyata ada dua masalah besar yang sangat mendominasi terjadinya perceraian. Ya, 60% lebih itu terjadi karena perselisihan, beda pendapat, perbedaan. Kenapa? Karena mungkin beda karakter, beda sifat, beda pemikiran, beda hati. Bahkan ada yang beda roh, maksudnya yang dia yakini, apa yang diyakini oleh suami tidak sama dengan yang diyakini oleh istri. Dan itu jumlahnya 60%. Ini serius saudara. Kalau begitu rumah tangga harus dibangun di atas dasar yang benar. Bahwa saudara dan saya adalah gambar Allah. Harus terlihat dan terasa dengan jelas karakter Allah dalam kehidupan rumah tangga. Suami harus bisa menemukan karakter Allah dalam kehidupan istri. Istri harus menemukan karakter Allah dari kehidupan suami. Anak-anak di rumahmu bisa melihat karakter Allah melalui kehidupan bapak ibunya. Ini tanggung jawab yang serius. Karena kemudian kita sadar, kita harus menjadi kerajaan Allah. Pada saat Yesus datang, Yesus hanya ingin meneguhkan ya, bahwa kita adalah kerajaan Allah. Ini sebuah proses. Rumah tangga itu kan gak semuanya mulus. Setuju ya saudara? Ada gak sih rumah tangga dari pernikahan sampai sekarang gak pernah berantem? Nah kalau ada saya mau belajar gitu saudara. Karena kayaknya adalah perselisihan, adalah ketegangan. Ya, adalah kayak ngotot-ngototan gitu loh. Ya. Karena kita yakin yang kita pikir, yang kita rasa benar. Begitu juga istri. Adalah pasti. Saya belum lama berumah tangga, baru 21 tahun, 22. Ya, tapi saya rasa ya dalam 21-22 tahun pernikahan, nggak mudah ternyata saudara. Ya, waktu tahun pertama, tahun kedua, waduh semuanya enak kan. Oh, itu kan masih semuanya rasa madu gitu ya. Tapi begitu tahun ketiga, tahun keempat, ya mulai terjadi perbedaan. Ya, saya latar belakangnya ya dari Sulawesi Utara, Manado. Ya, istri saya Chinese, ya, papanya Chinese, mamanya Ambon. Itu beda saudara ya. Ya walaupun kita lahir dan besar sama-sama di kota Jakarta, tapi beda lah. Masalah makanan aja, ya saya sukanya yang pedas-pedas lah. Ya, karena setiap dari kecil sampai sekarang kalau masak ya selalu yang pedas-pedas. Istri saya sukanya sushi. Waktu pacaran saya dibawa ke tempat sushi. Waduh, itu pergumulan bagi saya saudara. Lihat semuanya mentah. Saya pikir ini restoran, maaf ya kalimat saya, mungkin kurang cocok. Kayak kurang ajar nih restoran ini. Kita bayar mahal, kasih makan mentah. Gitu. Istri saya waktu itu makan sashimi, ya, salmon tuh ya, selep. Saya satu aja masuk ke dalam, itu pergumulan. Itu 30 menit saya tahan di mulut. Ini mau diapain, mau digigit salah, mau dikeluarin salah. Ya beda lah saudara, ya pergumulan. Ya puji Tuhan hari ini ya saya jadi suka juga ya karena ya mau nggak mau kan saudara, masa gara-gara sashimi kita cerai. Gitu. Begitu juga saya bawa kalau saya ajak makan ke tempat Manado ya. Saya nggak bilang-bilang, dia agak suka pedas. Ini apa? Ini babi. Ya, oh oke, babi. Dia nggak tahu itu RW. Begitu dia makan dia marah-marah. Ini apa? Kok nggak ada lemaknya? Kok tulang? Ya udah makan. Apa ini? Itu dogi. Waduh, hampir berpisah kita gara-gara anjing itu saudara ya. Sakit hati dia. Ya, tapi lama-lama dia suka juga. Ya, walaupun nggak terlalu banyak. Cuman terakhir itu benar-benar heboh. Karena
teman saya bawa makanan, ya mas bumbunya bumbu RW, tapi ular. Jadi waktu saya makan ya saya biasa aja, dia buka, dia enak nih kayaknya RW, dia makan. Ya, saya bilang enak. Lagi dia makan dia bilang, kok tulangnya halus-halus ya? Emang ada anjing yang halus-halus? Saya mungkin anjing umur 3 bulan. Terus dia bilang, mana ada anjing umur 3 bulan? Seriusnya apa nih? Kalau nggak salah ular. Waduh dia mau muntah tuh saudara ya. Hampir cerai juga tuh gara-gara ular. Tapi kan nggak mungkin saya cerai gara-gara ular ya saudara. Itu pembelajaran bagaimana kita belajar menerima. Karena nggak mungkin pria dan wanita itu sama. Terjadi perubahan juga. Benar nggak sih bapak-bapak ibu-ibu ya? Ya kita, maaf ya ibu-ibu, kan ibu-ibu ini ya. Ini biar pipi ditarik-tarik, dibotok, ditektok, apa gitu saudara. Tetap kendor juga. Setuju ya bapak-bapak ya? Kita nggak bisa maunya tuh istriku harus kencang terus kulitnya. Nggak mungkin lah saudara. Kendor juga. Begitu juga ibu-ibu pasti perhatikan. Suami itu nggak mungkin rambutnya sama. Hanya ada 2 kemungkinan bagi laki-laki. Yang pertama memutih rambutnya. Yang kedua menghilang. Mau diapain kalau dia sudah menghilang terus saudara mau protes gitu ya. Gue gak mau suami gue yang rambutnya gak ada. Itu udah fakta saudara. Perubahan itu terjadi. Ya. Saya aja dulu saudara angkat beras ya, 25 kilo, 1 tangan. 2 lagi, 25. Gampang. Waktu umur 20 tahun. Sekarang lihat aja udah capek. Belum ngangkat, ya ampun. Udah lemas. Berubah kan sayanya saudara. Perubahan itu nggak bisa dielak. Tapi penerimaan itu harus terus diterima. Harus terus dibangun. Bahwa bisa jadi terjadi perubahan lawan pasangan hidup kita. Namun perubahan apapun yang terjadi, percayalah saudara, dia adalah bagian yang Tuhan sudah pilih buat saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga saudara, bukan berarti saudara bilang, ya gue terima nasib deh nih. Enggak juga lah saudara ya. Penerimaan itu penting. Suami yang selalu mendapatkan penerimaan dari istri pasti langgeng. Gak mungkin dia cari penerimaan di orang lain. Karena kenapa? Ke rumah dia nggak ada penerimaan, acceptance-nya nggak dapat. Ya, udah pulang, ya diomelin, ya ditanyain kenapa pulang terlambat. Biasa pulang kantor jam 5, jam 6 dari tempat. Ini udah jam 9, nggak muncul, nggak pulang-pulang. Suami bilang mobil mogok, bohong. Nah, padahal benar-benar mogok. Ya. Berikut lagi saudara, terlambat lagi. Kenapa pulang terlambat? Ban bocor. Bohong. Nah itu nggak ada penerimaan. Coba lo saudara bayangkan. Lagi nyetir kerja seharian, ban bocor. Bukan cuma 1, 3-tiganya bocor. Emang saudara itu enak. Menderita tuh saudara. Kalau ban 1 aja udah menderita. Kalau ban 2 bocor, penderitaan luar biasa. Apalagi kalau 3. Karena dia mesti angkat, bawa, tunggu, angkat, bawa, tunggu. Cobalah memberikan acceptance kepada suami. Sehingga dia pulang, dia diterima, disambut. Kenapa terlambat? Aduh tadi mogok, ban pecah, ban mobil pecah. Itu malah dipijit-pijit sedikit. Berapa? Kapan terakhir saudara ibu-ibu mijit suami? Diam semua nih. Ya, haruslah. Ya. Begitu juga bapak-bapak, ya. Istrimu juga perlu acceptance, perlu penerimaan. Ya, dia kerja keras loh saudara. Ya, nyapu, ngepel. Ya kalau ada pembantu paling enggak ngawasin orang nyapu, orang ngepel gitu lah ya. Ya. Masak gitu. Kalau ada pembantu ngawasin orang masak kan juga repot tuh saudara ya. Ya. Coba dong saudara kasih apresiasi. Ya. Kayak kita pacaran dulu waktu istri saya masak pertama. Dia, nih cobain deh. Saya coba. Padahal nggak enak. Mantap. Gimana? Hampir nggak bisa ditelan. Pokoknya oke. Saya berusaha telan, saudara. Saya tahu walaupun ini asin banget, ya, gak jelas gitu, tapi mantap. Ya. Nah setelah waktunya, tapi kayaknya ada yang kurang dah. Cobain kamu coba. Baru dia, oh iya ya. Tapi waktu dia dengar mantap, langsung senyum-senyum dia. Ya, begitu dia lihat, dia coba, ternyata
berantakan, malah ketawa dia. Coba waktu pertama, masak apaan nih? Nggak acceptance. Dia udah tersinggung duluan. Maka dalam berumah tangga itu saling accept dan saling menerima itu penting loh saudara. Karena gambar Allah, itu ada kasih Allah. Itu yang paling menonjol dalam diri kita. Kalau kita gambar Allah, kita hidup dalam kasih Allah. Kalau kita hidup dalam kasih Allah, saudara belajar deh kejadian 1 Korintus 13. Itu kan banyak hal yang kita bisa belajar. Kasih itu antara lain menerima kekurangan. Itu kasih. Kalau kita hadir sebagai gambar Allah, percayalah keluarga saudara adalah kerajaan Allah. Amin. Yuk tepuk tangan yuk buat Tuhan, yuk puji Tuhan. Nah, selain kerajaan Allah, kita juga melihat ternyata kalau sudah perhatikan ayat ini, ayat 27, ya, ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka dan seterusnya. Nah, saudara, pernikahan itu bukan appointment. Pernikahan itu bukan agreement. Pernikahan itu covenant. Mari ya. Appointment itu artinya ditetapkan. Bukan cuma itu. Ya. Karena kalau cuma batas ditetapkan, ada orang akhirnya menikah karena ketangkep hansip. Mau gak mau mesti kawin. Atau orang menikah karena maaf, udah bronjol dulu. Mau gak mau harus kawin. Pernikahan itu bukan appointment. Ya. Atau kayak Siti Nurbaya. Ya. Dipilih oleh papa. Dipilih oleh mama. Kamu harus kawin sama anaknya bapak ini. Pernikahan itu bukan appointment. Pernikahan juga bukan agreement. Karena saling cinta, maka bersetujulah. Yuk kita setuju, kita kawin. Artinya hubungan antara pria dan wanita. Pernikahan itu covenant. Ada satu pribadi yang terlibat di dalamnya dan tidak akan pernah berubah. Covenant itu antara lain, contoh. Kalau kita bicara covenant ya, antara Tuhan dengan Abraham. Abrahamic covenant. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Kejadian 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Gitu kan? Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Ayat 3-nya. Itu janji covenant yang Tuhan berikan. Dan dia gak akan pernah berubah sampai kapanpun. Abraham bisa berubah, Sarah bisa berubah, tapi Tuhan gak pernah berubah. Covenant itu melibatkan Tuhan, melibatkan sisi ilahi dalam rumah tangga. Nah pernikahan, waktu saudara dinikahkan, ya bukan hanya sekedar ucapan, janji suci, tapi kan di dalamnya ada yang ilahi. Ketika hamba Tuhan, itu mewakili Tuhan, memberkati saudara, itu covenant jadinya. Jadi bukan cuma agreement, tapi covenant. Di dalamnya ada yang ilahi, yang bekerja, yang gak akan pernah berubah. Dan itu yang akan berurusan dengan saudara. Saudara baik, tunduk, taat, dia akan terus-menerus memberkati saudara. Kalau saudara tidak baik, dia akan tuntut saudara. Karena ini bicara covenant. Tuhan gak pernah berubah. Contoh, Abraham lagi ya saudara. Abraham itu waktu dia dapat janji Tuhan umur 75 tahun. Sarah umur 65 tahun. Kapan dia punya anak? Umur 100 tahun. 25 tahun dia tunggu janji Tuhan. Pada saat Alkitab dalam Ibrani 11 bilang, Abraham sudah mati pucuk. Dan Sarah kandungannya sudah tertutup. Pada saat segala sesuatu mustahil, tapi Tuhan gak pernah berubah. Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham dan Sarah akan membuat Abraham dan Sarah menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, membuat nama Abraham masyhur, dia akan terus nyatakan itu. Abraham masyhur loh saudara.
Bagaimana bisa masyhur? Saudara ingat ketika Sodom dan Gomora ditaklukkan oleh 4 kerajaan. Jadi 4 kerajaan menaklukkan 5 kerajaan. Itu kerajaan di sekeliling tanah perjanjian. Dan akhirnya satu orang Abraham menaklukkan 9 kerajaan. Sehingga waktu itu nama Abraham masyhur sekali. Enggak ada yang sehebat Abraham. Bisa mengalahkan 9 kerajaan sekaligus. Itu hebat loh. Itu Tuhan membuat nama Abraham masyhur. Dan Tuhan membuat Abraham bisa punya keturunan. Ada satu saat dalam diri Abraham, Abraham kurang percaya. Ya, ketika kita membiarkan keraguan muncul, maka iman hilang. Ketika kita berhenti melihat Tuhan dan melihat kekurangan kita, kita akan tidak lagi mengalami kuasa Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Ada satu waktu Abraham berhenti melihat keajaiban Tuhan. Melihat dirinya, melihat Sarah. Kayaknya nggak mungkin. Lihat Sarah, so tua. Orang Manado dia, kasihan sudah tua ya. Aduh ya. Sarah juga lihat dirinya, aduh udah habis. Nah kemudian saudara, Sarah tawarkan Hagar, ingat ya. Bram, kayaknya nggak mungkin deh kalau aku punya anak. Itu ada pembantu namanya Hagar. Udahlah kamu, dia pasti bisa dapat lah kamu. Ya. Dan singkat cerita, Abraham berhenti melihat Tuhan, Abraham melihat dirinya. Iya ya. Apa yang terjadi? Akhirnya Abraham tidur dengan Hagar. Abraham punya anak, namanya Ismail, betul ya? Sampai hari ini jadi masalah loh. Ya. Benar gak saudara? Sampai ini jadi masalah. Waktu dia punya anak Ismail, Tuhan panggil Abraham. Abraham, sani. Kejadian 17. Abraham, yes Lord, hideni Lord. Tuhan geleng kepala mungkin itu. Sekarang Abraham, ini perintah. Kamu harus sunat lagi. Kaget Abraham. Abraham terima perintah itu udah umur 90-an. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu sunat. Supaya kamu tahu, aku yang berjanji akan menepatinya. Sunatnya pakai batu. Itu kata Tuhan. Mas sudah kira Tuhan main-main. Ini Abraham buat kesalahan. Maka saat itu maaf ya saudara, des. Itu waktu dia des saudara, saya pikir Abraham hampir, kalau hari ini dia udah ICU mungkin. Ya, udah di ICU. Akhirnya Abraham kemana-mana. Gak bisa melihat lagi dirinya, dia selalu melihat Tuhan. Nah akibat surat itu kan saudara, maaf ya bapak-bapak setiap hari bangun tidur kan pasti ke kamar mandi. Ya. Waktu Abraham melihat ke bawah, Abraham ingat Tuhan yang besar. Karena setiap dia melihat ke bawah, dia mengingat perjanjian Tuhan. Sehingga maksudnya Tuhan ingin membuat Abraham berhenti melihat kekurangan dan keterbatasan dirimu. Pandanglah Tuhan yang tak terbatas, yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dan itu terjadi sampai akhirnya Abraham usia 100 tahun punya anak. Yang hebat itu Sarah loh saudara. Nenek-nenek umur 90 tahun. Ada di sini emak-emak umur 70, 80 ada. Coba bayangin emaknya mengandung. Wah hebat tuh. Ya, saya pikir kalau waktu itu ada CNN, masuk CNN tuh Sarah. Karena Sarah udah 90 tuh udah agak bongkok lah. Tangan juga udah mulai gemetar kan. Tiba-tiba hamil loh saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ibu-ibu gak ada yang bilang amin ya. Hamil loh saudara. Dan umur 90 tahun melahirkan. Saya yakin tuh Tuhan kasih kemudahan sama Sarah. Kalau Tuhan gak kasih kemudahan, berat itu. Bayangkan kalau Sarah lagi ngeden. Itu semua urat dari kepala sampai kaki putus semua pasti. Ya. Tapi Tuhan kasih kemudahan mungkin Sarah lagi ada hajin keluar. Mungkin gitu saudara ya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan mengajarkan tetaplah percaya Allah kita sudah mengikat perjanjian, covenant. Makanya tuh saya kalau ada mau pernikahan, saya selalu katakan hidupmu setelah berumah tangga akan jauh lebih diberkati daripada sebelumnya. Kok bisa? Karena covenant.
Karena ada perjanjian Tuhan di sana. Bahwa Tuhan berjanji, aku akan memberkatimu. Loh, Tuhan loh, pihak Tuhan. Aku akan membuat engkau berkuasa. Itu janji dari Tuhan. Maka sudah di tengah-tengah keterbatasan kita, kekurangan kita, tetaplah percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya nggak tahu kesukaran apa dan kesulitan apa yang sudah hadapi. Tapi kalau Tuhan sudah buat covenant, seperti Abraham contohnya, siapa yang bisa menghambat? Nggak ada. Mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa. Gideon, salah satu hakim dari hakim-hakim dalam hakim-hakim, kitab hakim-hakim. Tuhan datang kepada Gideon dan Tuhan ingin memilih Gideon, mengangkat Gideon menjadi hakim. Gideon bilang, Tuhan, aku ini dari suku Manasye, suku kecil. Dari suku yang kecil ini ada kaum yang kecil. Dari kaum yang kecil ini ada keluarga yang kecil. Dari keluarga yang kecil ada anak yang kecil. Nah aku tuh, Gideon. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan orang Median? Orang yang mengerikan. Karena tahu orang Median, mereka kalau setelah berperang, musuh yang mereka kalahkan dikuliti. Baik hidup maupun mati. Setelah itu kulit manusia itu dijadikan wallpaper. Kayak gini wallpaper nih. Orang semua. Itu orang Median. Jadi bagi Gideon mengalahkan orang Median susah. Tapi Tuhan udah bilang, engkau akan membuat ya, mereka kalah, habis, tak tersisa. Itu kata firman Tuhan. Berat bagi Gideon. Tapi karena covenant-nya sudah dapat, yang berjanji ini Tuhan, dalam keterbatasan, Gideon maju. Ingat tadi, keluarga suku kecil, kaum kecil, keluarga kecil, anak paling kecil. Itu Gideon. Dan akhirnya Gideon berhasil memimpin orang Israel. Yuk kita berperang, yang mau berperang maju, ayo kumpul. Berkumpullah 32.000 orang. Musuh 100.000 sampai 120.000. Jadi Gideon berpikir ya satu orang pegang 3-4 orang masih oke lah. Gitu kan. Tapi Tuhan bilang Gideon terlalu banyak. Terlalu banyak. Bilang sama mereka, yang takut pulang. Aduh Gideon maju, bapak-bapak maaf. Kalau takut gak apa-apa, pulang aja. Ayo silakan, Tuhan gak marah. Gak berdosa juga kalau takut, gak apa-apa pulang. Yang pulang 22.000. Sisa 10.000. Simpson lihat, ya ampun 10.000. Gideon mungkin boleh berhitung. Satu orang pegang 10-12 orang, aduh berat tapi udahlah maju aja. Tiba-tiba Tuhan bilang sama Gideon, masih terlalu banyak. Sekarang suruh mereka ke air, sungai. Suruh mereka minum. Begitu dapat air saudara, rebutan orang. Sampai ada yang langsung berenang, jebur, lompat, minum air. Gitu kan, kayak anjing. Nah Tuhan bilang gini, sekarang Gideon, semua yang minumnya kayak anjing, suruh pulang. Yang minumnya dengan tangan, pilih. Aduh itu Gideon berat loh ngomongin saudara. Coba saudara bayangkan, Gideon bilang, bapak-bapak, maaf. Tadi siapa yang minumnya kayak anjing? Yang langsung nyemplung, maaf, anjing-anjing, silakan pulang. Itu berat bagi Gideon. Tapi Gideon lakukan, ya silakanlah pulang. Pulanglah, nggak ada yang tersinggung juga. Mungkin orang memang gue anjing, udah pulang. Gitu. Pulanglah 9.700, sisa 300. Gideon bilang, ya ampun 300 buat apa? Musuhnya 100.000 lebih. Mereka hanya punya 300 orang. Apa yang bisa dibuat? Tapi sekali lagi Tuhan tuh nggak pernah berubah. Ketika Tuhan bilang engkau akan maju dan mengalahkan mereka sampai tuntas, itu terjadi saudara. Dan lucunya saudara, waktu Tuhan suruh maju, Tuhan kan nggak bilang siapin senjata, bom molotov, tombak, panah, enggak. Siapin sangkakala, trompet. Nah itu makin aneh saudara. Saya nggak mau cerita lanjutnya. Pokoknya singkat cerita 300 orang itu membunuh, menyingkirkan tuntas semua orang Median. Kok bisa? Karena yang berjanji Tuhan yang besar. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya
mau katakan bahwa apa sih yang kita gumuli, kita doakan. Berapa banyak kita berpikir, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya usaha ini nggak berhasil. Proyeknya gagal. Kayaknya anakku kuliahnya tahun depan aja. Nggak ada uang. Ya, persoalan serius. Itu yang tadi saya temukan dalam Badan Pusat Statistik. Masalah kedua yang membuat seringkali rumah tangga bercerai adalah masalah ekonomi. Udah deh susah. Ya, satu bapak bawa istrinya ke Jakarta untuk dijual. Ya, akhirnya karena persetujuan kan istrinya dengan bawa laki-laki lain, setelah kembali urus perceraian. Dunia ini saudara gak mudah, sulit, sukar. Tapi kalau kita tetap percaya bahwa rumah tangga itu adalah covenant, ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang berkata, aku akan memberkati engkau. Itu akan terus ada dalam kehidupan saudara sampai kapanpun juga. Saudara mungkin berubah seperti Abraham, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia tetap untuk selama-lamanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lakukan terus bagian saudara. Kerjakan saja apa yang menjadi bagian saudara. Percayalah Tuhan akan melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib buat saudara juga buat saya. Saya juga punya pergumulan. Emang saudara pikir kalau hamba Tuhan mudah? Enggak lah. Kalau seandainya ke Alfamart nunjukin kartu pendeta bisa gratis. Banyak pendeta banyak orang jadi pendeta kan. Ke Alfamart kita pasti bayar, nggak bisa saudara. Pak, ini kartu pendeta, saya pendeta. Minta diskon pun nggak dapat saudara. Semua kita punya pergumulan yang sama. Kita harus mencukupi kebutuhan yang sama. Betul ya saudara? Kita mesti bayar uang anak, uang sekolah. Kita mesti menghadapi hidup yang nggak mudah. Ya, kadangkala saudara, banyak uang juga bisa jadi masalah. Benar nggak sih saudara? Nggak ada uang, lebih banyak masalah. Apapun itu, hidup ini penuh dengan masalah. Namun hari ini kita yakin, yang menyatukan engkau dengan istrimu, engkau dan suamimu, adalah Tuhan yang memberkati saudara. Ini bukan appointment, ini bukan agreement, ini covenant. Benar-benar Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan yang berjanji, Dia akan menerobos segala kemustahilan. Dia akan lakukan semua yang ajaib, yang kadang-kadang kita pikir rasanya nggak mungkin. Rasanya susah, rasanya sukar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Dan tetap percaya, jangan pernah berubah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, yang kita hadapi, tetap percaya kepada Tuhan. Saya ingin tutup dalam Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ingat saudara, kita adalah gambar Allah. Semua mata sedang melihat kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada dosa, ada beban. Dua hal ini yang menjadi penghambat. Pagi ini, tinggalkan semua beban, tinggalkan semua dosa. Berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayo, suami ada tugasmu. Istri ada bagianmu. Suami kasihilah istri. Istri tunduklah pada suami. Kerjakan bagian-bagianmu. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Yang membuat covenant. Yang melibatkan diri antara suami dan istri.
Selama mata kita tertuju pada Yesus, maka apa yang terjadi? Iman kita yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman kita bertumbuh di tengah-tengah pergumulan sebagai pasangan suami istri. Dan ketika iman kita sempurna, kita akan bisa mengabaikan kehinaan. Kita bisa dengan sukacita memikul salib ya, yang disediakan bagi kita. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingat saudara, sumber segala sesuatu datang dari atas. Tidak ada bayang-bayang perubahan. Dia Allah, Bapa yang baik. Selalu siap dan sedia memberkati saudara. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Tepuk tangan buat firman Tuhan.